Amerika Serikat terus saling meluncurkan serangan yang meluas ke wilayah sekutu. Komandan tertinggi militer Iran menetapkan aturan baru di medan tempur dengan memperingatkan setiap warga sipil Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat akan dibalas dengan kematian seorang tentara AS. Lalu bagaimana eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat ke depan? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali. Bang Pizarro, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Sehat selalu. Bang Pizarro, sebenarnya kalau menurut Anda seberapa serius, seberapa tegas Iran akan menerapkan aturan baru ini terhadap Amerika Serikat? Ya, menurut saya, Cindy, ini akan sangat tegas dari respon Iran untuk membalas satu nyawa warga sipil Iran akan dibalas satu tentara Amerika Serikat. Karena apa, Cindy? Serangan-serangan Amerika Serikat ke Iran itu udah menyasar bukan lagi fasilitas militer, tapi fasilitas sipil. Ya, misalkan pabrik desalinasi air, energi, kemudian pelabuhan, yang di situ kemudian banyak warga sipil juga tewas. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Iran sendiri, itu ada sekitar 3.500 warga sipil Iran yang tewas gitu. Dan ini kan pasti akan menuntut pembalasan dari Iran. Kemudian memang problem, kalau kita dalam sejarah, ini memang pernah berhasil menekan Amerika Serikat, Cindy. Jangan lupa dulu, Amerika Serikat sampai angkat kaki dari Somalia setelah ada 18 pasukannya yang tewas dari sergapan milisi di Somalia. Dulu juga sama, tahun 83, milisi-milisi pro-Iran pernah menyerang markas pangkalan Amerika Serikat dan 241 tentara Amerika tewas, dan itu kemudian membuat Ronald Reagan angkat kaki dari Lebanon gitu. Jadi saya kira Iran ini belajar bahwa serangan-serangan dia direct langsung kepada pasukan Amerika Serikat, tentara militer Amerika Serikat, itu akan memberikan tekanan kepada Donald Trump. Tapi sebenarnya kalau aturan ini adalah aturan yang diterapkan di level elit atau level militer aja, atau justru juga sedang dicoba diterjemahkan sampai ke level apa ya, menjadi doktrin untuk warganya? Kalau saya sementara ini, kalau kita lihat, ini masih pada level elit militer. Karena yang bisa melakukan serangan direct, Cindy, kepada tentara Amerika Serikat, itu ya militer gitu. Kalau kita lihat kan sekarang ada 50.000 pasukan Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Ada di Qatar, ya ada di Bahrain, ada di Kuwait. Dan ini tentu akan meningkatkan resiko perang yang begitu sangat besar gitu. Kita nggak bisa membayangkan nanti, Cindy, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat atau hotel-hotel tempat tentara militer Amerika menginap, rumah tempat mereka nginap itu dibombardir sama Iran, yang tentu ini akan meningkatkan resiko yang sangat besar gitu. Kemudian juga sama, ketika serangan Amerika Serikat itu meluncur misalkan ke fasilitas energinya Iran, kemudian ada warga sipil Iran yang kena, 10 kah 15, ini kan jadi kemudian jadi tekanan dari Iran juga, karena dia udah terlanjur ngomong, harus dibalas juga nih 15 orang tentara Amerika Serikat untuk ditewaskan gitu. Dan ini ketegangan ini menurut saya akan semakin menutup ruang kompromi. Karena matematis jumlah korban itu pasti kan udah nggak lagi membuka ruang kompromi gitu. Apalagi kalau menurut saya, Cindy, kalau kemudian ini benar-benar diterapkan oleh Iran dan Amerika Serikat, ini akan terjebak pada lingkaran setan ini. Ya, satu warga sipil Iran tewas diserang, kemudian satu militer Amerika Serikat tewas. Jangan lupa, Cindy, di internal politik Amerika Serikat, tentara Amerika yang tewas itu sangat sensitif sekali. Kayak gitu. Itu bisa kemudian menuntut, kalau kemudian akhirnya malah angkat kaki kan dari Timur Tengah, tapi malah akhirnya menuntut Donald Trump, mendesak Trump melakukan serangan balasan. Dan ini kemudian menurut saya mereka akan terjebak pada labirin setan yang tidak putus-putus gitu. Dan ruang kompromi, ruang diplomasi dan negosiasi akan semakin lama semakin kecil gitu. Karena tadi satu nyawa dibalas satu nyawa, dan ini yang kemudian sudah ditetapkan oleh RGC. Nah, kalau juga keseriusan Iran ini sebenarnya mereka bisa dibaca dari mana? Titik mana aja yang akan mereka kunci untuk sebagai sasaran target kalau misalnya memang mata dibalas mata? Kalau saya lihat yang akan menjadi target ialah lokasi di mana pasukan-pasukan Amerika Serikat itu banyak berada. Kalau kita lihat sekarang yang menjadi eskalasinya itu di Kuwait dan Yordania. Pasukan-pasukan Amerika Serikat rata-rata di setiap wilayah Teluk itu ada sekitar 10.000, Cindy. Gitu ya, baik 5.000 sampai 10.000 lah. Yang paling dikit mungkin di sekitar Oman dan Bahrain seperti itu. Tapi di wilayah kayak Kuwait, Yordan itu mereka jumlahnya cukup banyak gitu. Dan kalau saya lihat, kenapa akhirnya kemudian Iran, jangan lupa ya, ada 4 militer Amerika Serikat yang sudah tewas dari serangan Iran. Saya lihat Iran sudah bisa membaca, dan mungkin ada serangan cyber, serangan intelijen dia, yang kemudian bisa mengidentifikasi di mana saja lokasi pasukan-pasukan Amerika Serikat. Karena kan terbukti, 4 kemarin udah tewas gitu. Artinya sistem radarnya Amerika Serikat, sistem penangkal udaranya, itu udah jebol sama Iran, sampai tentaranya itu tewas gitu. Tinggal Trump kemudian, nanti dia bisa memilih, apakah ini kemudian menekan dia untuk kemudian masuk ke negosiasi perundingan, atau nanti skemanya kayak Afghanistan, Cindy, di mana pasukan AS yang tewas itu justru direspon dengan serangan yang sangat brutal ya kepada
kepada negara yang bersangkutan, kayak misalkan Al-Qaeda kan ada di Afghanistan, Taliban ada di Afghanistan seperti itu. Maka ada dua itu polanya. Dia bisa berpikir ulang untuk tidak menyerang fasilitas energi, khusus hanya nanti menyerang fasilitas militer, atau kemudian melakukan serangan respon yang lebih besar. Ini sangat tergantung dari seberapa banyak pasukan Amerika Serikat yang tewas gitu. Kalau kita lihat pengalaman tadi ya di Libanon, pengalaman di Somalia, jumlah yang tewas itu 20 sampai 200, ini bukan tidak mungkin membuat Amerika Serikat berpikir ulang untuk kemudian tidak lagi melakukan serangan-serangan kepada fasilitas sipil. Kalau Iran juga sudah memperingatkan warga untuk menjauh dari beberapa lokasi, apakah itu juga sebenarnya bisa diartikan tidak menutup kemungkinan Iran bahkan juga akan menyerang atau menargetkan kota? Betul, kalau menurut saya gini, karena kan gini, Iran itu prinsip politik perangnya, dia akan membalas setara dari apa yang dilakukan Amerika kepada dia. Seperti itu. Misalkan Amerika menyerang fasilitas militer, diserang juga kan sama Iran fasilitas pangkalan militernya. Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil, diserang juga fasilitas sipil sama Iran. Nah, saya kira seruan dari Iran agar masyarakat sipil di wilayah-wilayah tersebut itu menjauh, itu bukan tidak mungkin sebagai respon balasan karena semakin kerasnya serangan dan invasi Amerika Serikat yang mereka lakukan kepada wilayah Iran. Bayangkan sekarang bahkan bukan hanya Selat Hormuz ini, tapi provinsi-provinsi yang menjembatani Hormuz kepada Teheran di Iran Tengah, provinsi Fars, provinsi Yazid itu kan juga udah diserang sama Amerika Serikat gitu. Tentu kan Iran tidak boleh diam, dia tidak mau kemudian menyerah begitu saja. Maka kemudian timbullah tadi dari Panglima Khotamul Anbiya yang mengatakan bahwa satu nyawa akan kami balas satu nyawa, one for one. Artinya serangan Iran akan semakin terukur. Kalau tadi kan dia agak acak gitu kan, hanya serangan militer, serangan fasilitas militer, tetapi sekarang udah masuk kepada orang-orangnya. Nah, berarti kan kalau misalnya ini adalah isu yang sensitif juga ketika ada militer AS yang menjadi korban. Berarti seberapa serius juga sih sebenarnya Trump akan menghadapi ancaman ini? Apakah ia akan jadi lebih hati-hati? Menurut saya gini, iya. Kalau menurut saya itu makanya kenapa kemudian Iran menerapkan doktrin one for one gitu. Menurut saya ini juga bagian dari strategi Iran untuk menekan politik dalam negerinya Washington. Karena di Amerika Serikat, satu aja tentara Amerika Serikat yang tewas, itu sangat sensitif. Itu bisa membuat Kongres, kemudian para pengambil kebijakan, itu kemudian akan semakin menekan Donald Trump untuk kemudian tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh gitu, yang akhirnya membuat tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas. Menurut saya ini juga pesan yang sengaja dimainkan oleh Iran untuk memberikan tekanan kepada publik Amerika, tekanan kepada Kongres, tekanan kepada pengambil kebijakan untuk tidak memperluas serangan-serangan kepada Iran, terutama kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti itu. Kalau dulu aja misalkan ya, Amerika Serikat bisa angkat kaki dari perang Vietnam karena banyak tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas. Menurut saya itu juga ingin dimainkan oleh Iran, mendorong publik Amerika Serikat untuk menekan pemerintahannya, ada gelombang anti perang hingga kemudian Donald Trump minimal itu dia melemah, ya tidak lagi melakukan serangan membabi buta ataupun kembali mau masuk ke meja perundingan yang adil bagi Iran. Gimana dengan Israel kalau dalam saling ancaman ini? Akan ada di mana atau apa yang akan Israel lakukan juga sebenarnya? Ini menurut saya momen yang sangat ditunggu-tunggu Cindy oleh Israel gitu. Karena kematian tentara Amerika Serikat itu juga sinyal menurut saya dari Donald Trump untuk bukan tidak mungkin memberikan lampu hijau kepada Netanyahu untuk kembali melakukan serangan koalisi kepada Iran. Jangan lupa besok rencananya itu Netanyahu akan bertemu dengan Donald Trump. Kemungkinan akan ada pembahasan untuk kemudian menetapkan apakah kita akan melakukan serangan bersama kembali kepada Iran atau kemudian masuk ke meja perundingan. Walaupun kita mengetahui 13 hari 13 malam ini serangan beruntun dan sekarang berhenti, memang itu sinyal bagi Donald Trump untuk kemudian masuk ke meja perundingan, tapi jangan lupa Netanyahu itu orang yang sangat pintar membisik-bisiki Donald Trump, menggoda Donald Trump untuk kembali melakukan serangan kepada Iran. Karena ini sangat penting bagi Netanyahu. Kapan lagi segala macam keinginan dia untuk melakukan serangan kepada Iran itu bisa diakomodir oleh pemerintahan Amerika Serikat kalau bukan presidennya Donald Trump. Ya gitu. Dan kemudian kemarin kan ketika MOU itu udah runtuh kan, getar senjata udah runtuh, itu kan juga sinyal. Netanyahu menangkapnya, wah ini sinyal dari Donald Trump kepada kita, bahwa kita dikasih lampu hijau lagi nih untuk melakukan serangan kepada Iran. Nah, saya kira ini sekarang Netanyahu sudah dalam persiapan skala perang untuk kembali berperang sama Iran. Tinggal kemudian nanti apakah pertemuan di Washington memutuskan sebuah kesepakatan bersama, mereka akan melakukan serangan kembali kepada Iran. Baik, Bang Pizarro Ghazali, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Bang Pizarro. Sehat selalu Cindy, terima kasih.